Orang kalau satu hari 3 juz, 10 hari kan hatam. Sebulan 30 hari ini kan 3 kali hatam berarti kan. Berarti bernilai 30 kali hatam. Udah ngapain? Mendingan kita daripada banyak lihat handphone, mendingan lihat Quran, betul? Handphone mah kita per huruf nggak dihitung 10, per abjad. Kalau Quran kan per huruf dilihatnya. Mendingan kita banyak ngaji. Mama ngaji. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan litanawulil jannah min babi husnul khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu yang selalu Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di Jumat pertama di bulan Ramadan, di hari yang kedua, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini akan selalu menjadi wasilah tawasul kita kepada Allah. Berharap dengan amal soleh ini Allah mudahkan kita untuk bisa memanfaatkan kemuliaan-kemuliaan iktisaban di bulan Ramadan dan bisa mendapatkan ampunan Allah sehingga kita masuk surga dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah yang Allah muliakan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya yang namanya syariat itu memiliki hakikat. Jadi kalau Allah perintahkan sesuatu kepada manusia, pada dasarnya sesuatu yang diperintahkan itu memiliki alasan. Dua alasan yang kuat kalau kita pahami dengan betul. Alasan yang pertama, hakikat Allah turunkan syariat adalah karena bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, atau merupakan pertolongan Allah kepada hambanya, dan Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Ini dikaitkan dengan hal yang pertama, begitu pula sebaliknya. Jadi yang pertama adalah hakikatnya itu Allah perintahkan manusia mengamalkan sebuah perbuatan karena Allah cinta kepadanya, atau memang Allah tolong dia, atau Allah turunkan syariat karena kebencian Allah dan Allah tolak semua apa yang dia lakukan. Ini yang pertama. Kemungkinan besar sekali Allah turunkan sebuah syariat karena bentuk cintanya Allah kepada hambanya, atau memang Allah pengen tolong, karena manusia kan umurnya sebentar ya, nggak lama, sittin wa sab'in, 60-70 doang. Kita nggak usah banyak bergaya lah. Kalau orang sudah bilang nggak usah banyak bergaya ya, ini sudah apa, karena nggak lama kita petang-tang, peting-ting, peteng-teng, petong-tong juga kan mati urusannya. Yang kedua, Allah perintahkan manusia itu
tidak atas kedua hal yang disebut di atas tadi, tapi sebagai fitrah memang Allah ciptakan sebuah syariat itu dasarnya adalah baik gitu loh. Begini penjelasannya. Yang pertama, alasan Allah menurunkan syariat bentuk cintanya Allah kepada hambanya, dan Allah tolong hamba tersebut. Begitu pula sebaliknya, kebencian Allah dan Allah tolak, yakni seperti Allah turunkan syariat bulan Ramadan nih. Kan kita puasa, ada yang nggak puasa. Di kolam perempuan mah ada aja ya, orang laki mah nggak boleh alasannya. Ya, yang namanya puasa di bulan Ramadan ini merupakan bentuk cinta Allah kepada hambanya dan pertolongannya. Kenapa dikatakan bentuk cintanya Allah? Karena mimaftaratu alaih, salah satu hal yang Allah paling cintai adalah ketika seorang hamba ini mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib ya. Makanya kalau orang sudah melakukan yang wajib karena Allah, seperti hadis yang mengatakan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan. Iman yakin ya, keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, itu iman. Jadi imannya seseorang, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan, ihtisaban, hitung-hitungan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah janji hapus semua dosanya yang telah lampau. Kok bisa dihapus? Karena pahalanya dia raih. Ramadan kan Masya Allah ya udah gak terhinggalah pahala yang disiapkan. Iya, kenapa? Karena Allah tahu sekali yang namanya manusia ini gak forever, gak lama, gak selamanya manusia ini hidup di dunia kan, ada selesainya. Makanya Allah turunkan Ramadan tuh hikmah Ramadan ya. Saya yakin sekali ibu-ibu sudah paham tentang keutamaan Ramadan, seringlah dibahas, tapi saya hanya menekankanlah ada 3 keutamaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain selain Ramadan. Saya harus ngasih alasan dong, kenapa Allah ini cinta dengan menurunkan syariat dan Allah pengen tolong hambanya. Alasannya ini, atau sebaliknya, karena nanti kalau bicara Ramadan ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Orang yang seneng sama Ramadan tuh tahu besarnya pahala Ramadan, sampai dia berdoa, ya Allah seandainya setahun ini Ramadan gitu ya. Kalau buat yang nggak demen ngomong sembarangan gitu, sebulan aja nggak beres-beres, gimana setahun? Jam segini tuh ngopi Ustaz yang enak emang. Ya kalau buat orang yang nggak suka mah begitu ya. Buat orang yang suka mah Masya Allah, udah berubah dah. Orang kalau masuk bulan Ramadan jauh ya. Ketemu orang juga assalamualaikum, waalaikumsalam, puasa. Dateng nggak nanti? Insya Allah tuh lagi puasa nggak ya? Beda dah sama di luar Ramadan mah beda ya. Ngaji juga semangatnya tuh dahsyat. Kalau sebelum Ramadan ngaji bareng angop baru. Ini Ramadan ya. Ramadan punya kemuliaan, keutamaan yang nggak dimiliki oleh bulan lain. Yang pertama, Ramadan itu bulan Al-Quran. Ya kan kalau bicara Quran semua bulan bisa ngaji Ustaz. Iya. Tapi kan kalau bicara recommendednya kan ini Ramadan dari Allah. Rekomendasi Allah apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Allah yang ngomong di surat Al-Baqarah 185 itu. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Siapa yang ngomong? Allah. Jadi udah harus yakin kita.
Bicara cara nuruninnya mah urusan Allah, dah nggak usah dibahas. Itu Allah nuruninnya gimana, Ustaz? Ya wallahu alam. Urusan Allah udah ya. Udah yang namanya bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an. Ini Quran diturunkan alasannya kuat. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Quran diturunkan hudan, petunjuk, linnas buat manusia. Wa bainati minal huda wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Berarti Allah bilang bulan Quran. Ya, cuma memang Bu, Pak, tidak ada dalam Quran dan hadis penjelasan tentang tanggal turunnya, nggak ada. Ya pokoknya Ramadan aja Ramadan gitu ya. Tapi kalau dibilang tanggalnya nggak ada. Yang berani-berani sok tahu itu cuma kelompok Bani Ubaid Al-Qaddah Al-Fatimiyun, abad keempat Hijriyah. Abad keempat Hijriyah. Ini mereka orang yang berani mengatakan bahwa Quran turun itu 17 Ramadan. Ini sok tahu nih orang, sok tahu ya. Kenapa dibilang sok tahu? Lawang Allah nggak kasih bocoran, Nabi nggak nyontoin, dia bilang 17 Ramadan. Sehingga banyak orang-orang sok tahu juga ngikutin sampai sekarang nih. Nuzulul Quran dirayain tuh 17 Ramadan. Sampai kata ulama, kalau mau bilang pantas nggak pantas turun, Lailatul Qadar lebih pantas dibilang turunnya Quran. Tapi kan tetap saja ulama nggak merekomendasikan karena Nabi nggak mencontohkan. Karena umum Ramadan diturunkan Quran, bicara tanggal Allah nggak pernah rayakan, Allah nggak pernah kabarkan. Makanya ketika turun surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Ayat itu sering dengar ya? Itu ayat penutup dakwah Rasul. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agama, kusempurnakan bagimu rezeki dan seterusnya. Kata orang Yahudi, kalau seandainya ayat ini turun untuk kami bangsa Yahudi, kami akan merayakan hari turunnya. Itu kata orang Yahudi. Menandakan apa? Yang suka merayakan orang apa tuh? Kita nggak percaya, kita di apa sih, dicampur-campur sini agama ya. Pokoknya yang penting awalnya assalamualaikum, ujungnya shadaqallahul azim, gak ada Islam aja begitu ya. Ya, orang mau apa mengadakan ritual-ritual bid'ah itu membuat baliho spanduk gede-gedean. Kita mau yang nggak baca silsilah iya aja. Ya, hadirilah peringatan Maulid bersama tamu-tamu Rasul dengan pembawa ceramah materinya turunan Rasul gitu ya. Ujung-ujungnya kalau kita ngerti silsilah, dari mana nyampe ke Rasul? Ya itu bangsa nggak nyampe ke Rasul. Bahkan banyak banget nama-nama yang pakai embel-embel belakangnya dikaitkan sama nanti orang-orang yang membunuh para sahabat dan lain sebagainya. Ya ini dahsyat, di kita banyak ya. Kita muliakan keluarga Rasul, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, kita doakan keluarganya. Tapi kita tidak mau menerima orang yang gampang mengaku turunan Rasul, sementara tingkah lakunya merusak keluarga Rasul. Karena keluarga Rasul nggak bakal berbuat bid'ah, apalagi membuat ritual-ritual yang Nabi nggak contohkan. Keluarga Rasul mah nggak bakal mau. Nah ini kalau sampai ada orang ngaku keluarga Rasul, ya mungkin keluarga, cuma nyampenya Abu Lahab, Abu Jahal, kita nggak tahu deh ya. Nggak begitu bahasanya. Ya, Ramadan bulan Al-Quran. Maka tadi kalau ibu baca Quran, ibu tahu cuma di bulan Ramadan doang kan kita diakumulasi kan. Kalau hari biasa alif lam mim, alif 10 lam 10 mim 10, bulan Ramadan dilipat gandakan 10 loh. Ya. Makanya besok kita bakal mengkaji tuh di sebuah tempat, insya Allah pada datang gitu. Buy one get 10, hakikat dalam syariat gitu ya. Jadi kalau buy one get itu udah biasa, kalau get 10 kan jarang-jarang ya. Jadi beli 1 dapat 10. Iya, Ramadan ini mungkin banget ya.
Bulan Ramadan bulan yang kalau kita baca Quran itu huruf hijaiyahnya itu per huruf itu 10. Makanya ulama nggak menyalahkan kalau ibu bulan Ramadan itu ngaji, targetnya hatam tuh boleh. Tapi tajwid jangan sembarangan ya, karena kita baca Quran ada tajwidnya. Cuma mungkin durasinya aja dipercepat lah. Ya biasanya lambat, ini agak cepat sedikit gitu ya. Ya boleh aja. Targetnya hatam silahkan. Karena memang huruf yang kita baca di Quran per huruf itu 10 kok nilainya. Kalau buat saya nih yang baru belajar ngaji, udah dewasa, lidah agak kaku dikit. Kan emang kasus kita baca Quran lelet karena lidah kaku, betul? Susah betul ya. Urut tuh lidah urut. Gimana Ustaz kalau saya nggak bisa hatamkan Quran? Ya nggak dosa. Cerdas-cerdas aja. Kalau gitu saya mendingan baca Qul huwallahu aja 3 kali hatam Quran. Boleh, tapi jangan sampai remehkan menghatam ya, perlu untuk menghatam ya. Makanya saya pernah dengar istilah one day one juice. Nggak ada masalah kalau tiap orang ngaji mah nggak ada masalah. Itu kan cuma istilah kebule-bulean aja gitu kan. Karena kan sekarang produk kalau nggak berbau bule nggak laku, betul. Kalau istilah kata ngaji nyok nggak ada yang datang. One day one juice, kumpul orang semuanya. Jangan salah terjemah one day one juice, tiap hari 1 jus alpukat lagi ntar. Ya silahkan, boleh nggak ada masalah ya. Kalau perlu one day 10 jus juga nggak masalah, kalau bisa silahkan ya. Targetnya hatam. Kenapa? Karena untung orang kalau 1 hari 3 jus, 10 hari kan hatam. Sebulan 30 hari ini kan 3 kali hatam, berarti kan berarti bernilai 30 kali hatam. Udah ngapain, mendingan kita daripada banyak lihat handphone mendingan lihat Quran, betul? Handphone mah kita per huruf nggak dihitung 10 per abjad. Kalau Quran kan per huruf dilihatnya. Mendingan kita banyak ngaji. Mama ngaji mulu mah kejar target begitu. Soalnya kalau di luar Ramadan, aduh, mama tuh suka nggak sempet megang Quran gitu ya. Iya boleh ya bilang gitu. Makanya mumpung Ramadan nih udah vacant time lah, dikosongkan semuanya ngaji. Tapi ya ngaji itu bukan wajib, tetap sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Jangan gara-gara ngaji nggak mau masak, jangan. Mama nggak masak ngaji gitu nggak gitu, tetap ngaji. Ya. Ngaji itu masak malah masak wajib kan. Ini orang pada mau nelan apa ntar buka. Doanya udah apa tuh, dahabat dhoma wa batalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Yang diminum wallahu alam, gak ada yang dibikin, jangan. Kesian udah pada apal nggak minum nggak makan. Lagi kalau bulan Ramadan memang apa sih, kita tuh berpahala bikin bahagia orang yang berbuka tuh bahagia. Itu keutamaan yang kedua lah ya. Jadi keutamaan yang pertama dikatakan bulan Ramadan bulan Quran. Orang suruh banyak baca Al-Quran. Terserah. Kalau bicara banyak baca Quran, maka membuat orang banyak baca pun pahala. Ini kayak begini nih, semoga diberikan berkah di rumah, insya Allah ya. Dikumpulin orang, dipanggil guru yang baik, baca Quran, jadi orang mau nggak mau ngaji. Ini yang membuat, yang mengajak pahala orang yang ngaji itu pahala mereka loh. Ya, kalau mau cerdas-cerdas, atau mungkin kita nih mata sudah nggak kompak kiri sama kanan gitu ya. Udah ngeliat huruf juga kayak ngeliat musuh gitu ya, sampai habis. Ini fa apa kof sih ini ya. Telepon teman, halo, assalamualaikum. Halaman 51, Pak apa kof? Wallahu alam coba nih. Mata sudah nggak kompak ya. Tapi bisa sih kalau diusahain, bisa lah ya. Itu salah satu persiapan yang harus disiapkan di bulan Sya'ban kemarin. Selain punya jam yang baru, kita punya kacamata yang baru sebenarnya ya. Orang suka nanya, Ustaz, bulan Sya'ban kita ngapain Ustaz? Ya ngapain ke, saya bilang gitu ya. Tapi kalau boleh saya sarankan, karena nanti Ramadan kita terikat dengan waktu berbuka, bukan maghrib, waktu berbuka. Ya, maghrib mama ajan kan, waktu berbuka terbenam, harus tahu dong jam. Nah, kita harus punya jam yang on time dong, jam yang bagus, nggak usah mahal, asal bagus gitu ya. Yang penting tepat.
Atau kalau mau cerdas-cerdas, saya kasih bocoran nih ya. Di DP status handphone BlackBerry tulis buka jam sekian. Oh, beruntung loh orang pada tahu. Jam berapa? Oh si ini biasanya tulis status gitu ya. Pasti habis ini semua jam buka ditulis statusnya. Ya boleh, kita pinter-pinter cari pahala, namanya ihtisab. Nah kita udah nggak kompak ini, mata kiri kanan kita nih, kita beliin orang Quran deh. Kadang kan kita yang sering ngaji masih pada muda, kadang orang tua jarang ngaji malah banyakkan orang tua baca Qurannya loh. Kita mau warawiri aja kayak ada masalah tiap hari. Mau kemana bu? Ada aja. Kayak bini menteri sibuk aja. Padahal ya ilahi Rabbi subhanallah. Kayak orang ngabuburit nggak tahu apa yang dicari, apa macet. Sampai saya bilang pada mau ngapain sih? Allahu alam pak. Allahu alam tuh ngapain keluar? Zikir gitu loh. Ya kalau perlu kita bikin persiapan loh ya. Gimana nih caranya nih Ramadan kita menggapai kemuliaan yang banyak? Ya selain hatamkan Quran, siapkan waktu untuk baca tafsir. Ya baca, jadi jangan dibikin bingung. Saya bingung tat antara hatam sama baca tafsir. Bagi waktu aja, pagi kita hatam. Ya dari habis subuh tuh sampai suruh, kalau baru masuk duha, anak-anak pada belum bangun tuh ya silakan aja. Ya. Boleh sekali, manfaatkan, silakan. Itu mulia, tidak ada masalah. Nanti sore kita baru tuh sambil nunggu waktu asar atau mungkin kan orang yang puasa itu kan pahalanya besar menjelang buka kan, ya baca-baca tafsir ya. Di rumah kan pembantu pada belum pulang ini kan masih pada ada. Yang nggak usah pakai sibuk sih ya, kerja juga kagak, masa gua nggak bisa warawiri di dapur. Mama tumben sibuk mah di dapur, iya ngontrol, padahal pengen nyicipin tuh. Ya. Bu, itu yang pertama, Ramadan itu keutamaannya itu bulan Al-Quran, bulan lain nggak diturunin. Makanya Nabi mulazamah sama Jibril itu bulan Ramadan. Yang kedua, hakikat dan syariat yang merupakan cinta dan pertolongan Allah. Yang kedua ini, contoh bulan Ramadan ini keutamaan yang kedua, kata Rasul, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidati syayatin wa maradatil jin. Kata Nabi ini, masih cuma nyampein doang nih ya. Rasul bilang, idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, suffidati syayatin, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa ghuliqat abwabun niran, ditutup pintu neraka. Pokoknya yang namanya Ramadan kontan, masuk Ramadan ru'yatul hilal, ACC nggak ada masalah, oke, masuk. Ini kayak kemarin nih ya, disempurnakan bilangan Sya'ban 30, nggak ada akur dah ya. NO sama si Muhammadiyah akur lah, alhamdulillah. Ya, ini masuk bulan Ramadan langsung futihat abwabul jannah, itu pintu surga dibuka bu, dibuka. Wa ghuliqat abwabun niran, pintu neraka ditutup. Lagi-lagi jangan dibahas gimana cara ngebuka nutupnya, udah urusan Allah. Itu model gembok apa kunci biasa, wallahu alam, saya juga belum lihat ya. Udah pokoknya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Nah kalau bicara pintu surga dibuka, maksudnya apa Ustaz? Ya surga dibuka, betul dibuka. Cuma kan aura surga kan sampai ke dunia. Apa auranya? Orang tuh gampang berbuat baik. Bulan Ramadan, bikin pahala gampang. Enggak susah. Orang masuk bulan Ramadan bikin pahala gampang. Ketertarikan sama dosa enggak ada. Ya ada sih sebagian orang ya, tapi mungkin lebih banyak tidak ada lah. Kita kalau udah masuk bulan Ramadan, Masya Allah, hatta anak yang baru balik, baru wajib puasa aja, itu sholat subuh pada main sarung di pinggir jalan tuh ya apa, hatta dia berdosa bermain petasan, nggak ada yang berani minum loh. Orang kaget, teh manis deg-degan gitu ya, nggak ada yang berani. Kok nggak pada minum, kan Ramadan gitu ya, ada rem loh ya. Orang mah mendingan bela-belain banyak buang air dan buang ludah, tinggal beludah mulu kalau nongkrong.
Apa kita bilang puasa ya? Iya tahu aja ludah barusan gitu ya, uang ludah aja. Iya, iya memiliki protektor. Ini di bulan Ramadan, subhanallah. Apa sih saya pernah sampaikan lah di sini? Jangan kita nih yang orang baik, ya orang baik yang pagi-pagi bulan Ramadan orang pada enak-enakan merem. Ini kita malah, oh kalau saya malah diuji kemarin. Saya hari pertama Ramadan saya kadang janji sama batalion 3 Senen itu ya. Jadi mau nggak mau saya bilang puasa gak tuh Pak? Kayaknya sih belum Tat. Ya, kalau belum bisa datang dah. Puasa ternyata kemarin. Saya ikut upacara. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Apa salahku apa dosaku? Kalau wong abri biasa diri panas-panas kita kan masya Allah. Ya, ampenlen. Mana ceramah terakhir lagi saya bilang di atas panggung ya Allah. Ya, subhanallah wong tukang kerja aja libur hari pertama gitu ya. Ya, tapi nggak ada masalah lah ya. Ya, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Dibuka itu pintu surga, ditutup itu pintu neraka. Orang berbuat baik bulan Ramadan gampang. Berbuat dosa ya dipersulit, bukan sulit, bukan nggak bisa, bisa, cuma lebih dipersulit lah. Jujur dah, kayak ibu nih, ibu kalau hari biasa kadang-kadang di komplek itu nungguin pengemis lewat, sampai mesen sama satpam kan. Nanti kalau pengemis lewat kasih bocoran, saya mau ngasih sesuatu, ya. Kadang-kadang sampai sore nggak ada pengemis, nggak ada yang lewat bu, gitu ya. Coba bulan Ramadan dah, nggak usah disuruh banyak. Pinggir jalan pada begitu, gerobak laku disewain, betul ya. Nah buat kita sih nggak masalah, itu mah mereka. Jangan pakai kita mau ngasih orang lihat dulu fisik, kalau dia orang susah bantu udah. Nggak usah bantu plus ceramah, nggak usah. Kamu masih muda harusnya kerja kamu, kenapa sih? Nggak usah. Udah, dia mau muda, dia mau tua. Kalau orang miskin bantu. Buat kita mah pahalanya, bukan fisiklinya, bukan. Ya, jadi dia kalau nggak susah nggak bakal minta-minta, udah begitu aja dah. Ya. Karena memang ada orang tuh yang tercipta untuk dibantu, ada. Ya kita kalau punya saudara, punya keluarga, jangan suka pegel, dikasih modal habis mulu. Emang nih makhluk tercipta untuk dibantu. Emang nih makhluk tercipta buat ngegoda kita. Emang ada tuh yang begitu ya. Ya Allah Ustaz, saya pegel, pegel saya Tat. Setahu saya mah pegel di tangan sama di kaki, di dada pegel, gimana pegelnya nih? Saya pegel Ustaz. Ini orang aduh. Ya Allah kalau saya ngomong jadi takut jadi riak nanti Ustaz ya. Kalau riak kebanyakan riak kan jadi kamera riak nanti ya, rame urusan orang tahu gitu ya. Ini aduh Ustaz benar-benar kelewatan ini manusia dah. Betul-betul nggak paham. Udah. Ya, memang ini PR hidupku. Jadi kayak orang tua ke anak ya. Ya namanya anak nggak boleh nakal lagi. Ya, itu anak umur 3 tahun itu. Ya, enggak usah disenggol lagi. Udah, becek nanti. Bilang harus dimain air lagi. Tadi katanya iya, hehe, gitu doang ya. Emang anak. Ada yang seperti itu, kita perlu paham ya. Udah, walhasil kebaikan dekat. Orang berbuat baik itu tertarik. Ketertarikan orang diajak ngaji bulan Ramadan. Waduh, ya kalau hari biasa sampai susah. Ya. Kemarin Masya Allah, tapi saya salut tuh, saya kemarin 4 hari saya di Bali mengaji tuh. Respect saya sampaikan kepada teman-teman di Jakarta dan di pulau-pulau lain. Saya baru menemuin itu kasus sholat subuh di Bali itu lebih dari 500 orang. Saya muter Indonesia baru ketemunya di Bali doang itu. Subuh sampai gerah masjid. Masya Allah ya. Dahsyat manusia itu. Wallahu alam nih Ramadan saya nggak paham. Tapi ketertarikan mereka akan agama tuh betul loh. Ya. Kenapa? Setelah mereka tahu bahwa memang yang membuka pintu sorga itu amal saleh, maka dia maksimalkan kebaikan. Bulan Ramadan tanpa kita minta untuk dibuka, Allah sudah buka. Ketertarikan berbuat baik di bulan Ramadan tuh lebih. Apalagi buat orang yang tahu manfaat Ramadan. Pintu nerakanya tertutup. Maksudnya apa? Orang bikin dosa malas. Walaupun manusia tetap berdosa di bulan Ramadan. Makanya salah satu manfaat Ramadan aja apa? Wa Ramadan ila Ramadan mukaffarat ma bainahunna idza tunibatil kabair. Ramadan ketemu Ramadan itu penghapus dosa.
selama nggak berbuat dosa besar. Jadi memang orang Ramadan pasti bikin dosa, dia ada aja sababnya, ada aja, ya, ada aja. Ya yang bikin kita marah tuh ada, cuman buru-buru istighfar dah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya. Anak disuruh pada makan, iya makan, kita meleng, piring bersih. Mendusinnya pagi habis subuh, astagfirullah, di pojokan ada nasi dibuang, nah ketahuan. Mau marah udah kadong puasa, nggak marah nih masalahnya mubazir temennya setan, betul? Walaupun dibilang sufidati syayatin, setan diikat, wa maradatil jin, jin dibelenggu, kok masih ada tingkah laku setan ya di bulan Ramadan gitu ya? Iya, Ustaz, setan diikat, tadi antum bilang diikat. Nggak usah nanya cara ngikatnya, ada urusan Allah lagi ya. Tuh gimana ngikatnya? Ya wallahu alam, sudah. Setan dua golongan, golongan jin, golongan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Tahu ya? Jadi setan tuh dua golongan. Kalau bahasa Allah diikat itu setan, betul. Dua-duanya diikat. Cuma hadisnya mengatakan wa maradatil jin, untuk setan dari golongan jin Allah yang belenggu. Kita nggak bisa ngikat setan, nggak ngusir setan bisa ruqyah, ngikat nggak bisa. Ya, kita ngelarang setan nggak bisa, yang bisa itu cuma Allah. Maka bahasa Nabi wa maradatil jin, setan dari golongan jin itu yang diikat, yang dibelenggu. Tapi setan dari golongan manusia diikatnya sama puasa. Makin bagus puasanya, makin ngiket. Sifat syaitoniahnya tuh nggak ada. Coba ada ibu betul-betul puasa karena Allah, ya, hiaskan ibadah di dalamnya, itu ketertarikan yang enggak hilang dah insya Allah. Ya, bulan Ramadan, masya Allah ya. Kebiasaan buruk kita tuh tertunda karena puasa, masya Allah. Ibu yang biasa ngobrol, yang biasa ngerumpi pagi begini sambil ngeteh kan enak banget betul ya. Ngegrup dah tuh ngomongin orang sambil ngeteh seruput ngasih ide lagi teman makan ini yuk. Kalau bulan Ramadan kan nggak ada. Nah, ibu ngomong tak ada gitu ya, ngerumpi, temen nyaut satu, Ramadan. Astagfirullah semua ya. Ada yang disingkat ASTGRH, ada astagfirullah macam-macam namanya. Itu bikin dosa tuh nggak ada lah, ya takut kita. Paling sekali ada yang nyaut, udah ntar terusin abis maghrib, to be continue after maghrib gitu ya. Tertunda bikin dosanya, tertunda. Ketertarikan nggak ada. Ya kita mau nawar yang tadinya bikin kapok tukang sayur, sekarang malas nawar kita, betul. Biar mahal diberi dah, karena tukang sayur pakai istilah apa, NB, besok udah lain lagi nih harga, langsung laku. Tadinya kan cabai aja ditawar, astagfirullahaladzim, bang cabai bang berapa sekilo, misalkan 20, ya udah seperapat deh bang, 2000 ya, astagfirullah 2000. Kalau seperapat kan 5.000, masa 2.000 sih bu? Ya udahlah, kasih dikit aja, sampai kayak itu tukang dagang nggak boleh untung 1.000 loh sama ibu-ibu, masya Allah ya. Nah kalau bulan Ramadan berapa bang? Ya udah, tumben belum naik, paling begitu doang. Kenapa? Karena memang ketertarikan untuk itu nggak ada. Ajak temen lah untuk keluar ke mall muter pagi-pagi gini, nggak ada yang tertarik. Ada baju bagus loh, saya ngeliat kemarin di orang-orangan toko. Mana sampingnya ada si Saleh lagi loh. Ada Saleh 20, Saleh 30 gitu ya. Oh nggak ada. Aduh udah deh ya Allah, mau bikin baju hari gini gitu ya. Kayaknya nantilah itu mah gampang dah urusannya. Iya, ketertarikannya kurang. Betul-betul tertutup pintu nih. Setan dibelenggu. Ya. Apalagi kalau puasa kita betul, daripada kita ngayap panas-panasan, mendingan baca Quran. Orang yang suka ngabuburit, saya mah berani taruhan, puasanya nggak benar. Bukan berarti nggak benar secara mutlak, ada ketidakbenarannya. Karena kalau dia benar puasa, justru bu, ya Pak, ini menjelang buka itu kan mustajab doa. Jadi kalau memang kita tinggal di Indonesia mau bilang apa, ya?
Mau bilang apa, yang namanya tinggal di Indonesia ini kan, Jakarta khususnya, kalau udah mau buka puasa kekunci, stuck kita. Nggak usah di Jakarta Bu, di Bogor aja begitu, udah kekunci. Di kampung nggak tahu apa tuh orang pada ngapain keluar ya. Tapi kalau orang yang sudah berilmu kan, ketika dia mau terkunci ya dia maksimalkan doa, karena mustajab doa orang yang berpuasa kan menjelang berbuka. Jadi kalau mungkin di jalan kena macet, mau nggak mau pulang, mau bilang apa ya, macet, banyak zikir, banyak istighfar, banyak doain keluarga, diri kita, sahabat kita, banyak mustajab doa. Apalagi yang di majlis banyak berdoa. Nah kalau orang yang berilmu kan begitu. Kalau yang nggak berilmu, dia muter, nungguin apa? Nungguin beduk. Istilah nungguin beduk gitu loh. Nggak usah ditungguin, dia mah pasti berbunyi. Azan pasti bersuara. Ya jangan khawatir kalau sampai nggak berbunyi, nggak ada suara itu azan. Orang ngedemo itu masjid, betul? Kelewatan, nggak ada yang azan. Orang udah mati kering no semua ya. Ya karena memang kebiasaan buruk kita juga sih ya. Kita memberikan patokan buka puasa itu pakai maghrib azan. Makanya biasakan harus tahu tuh jadwal berbuka. Ya simpel kok. Orang ngelihat aja manfaat. Karena boleh jadi dia nggak dengar azan kan. Tapi kalau dia ngelihat jam buka, itu pahala orang yang berbuka, pahala kita loh. Mudah sekali kalau mau cari pahala itu kan ya. Masya Allah. Ya orang jadi ngelihat bengang, udah buka, emang jam berapa sih, coba lihat deh. Biasanya di statusnya si itu tuh ada tuh, coba tuh. Oh iya. Langsung deh bismillah dia minum. Nah, ya kalau masalah nanti buka puasa air apa korma memang khilaf ya. Saya aja sama istri di rumah khilaf masalah beginian, fikihnya beda saya bilang gitu. Kalau saya orang yang berkeyakinan bahwa buka puasa minum dulu baru korma. Ya mungkin karena beliau juga orang-orang yang memaham dalil dan agama, ada ijtihad lain dari beberapa syekh itu yang mengedepankan korma baru air. Ya wallahu alam bishawab lah. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama bahwa dhahabat dhoma itu diterjemahkan telah hilang haus dahaga. Yang menghilangkan haus air apa korma? Selesai urusan, saya bilang begitu ya. Karena kalau yang ngilangin aus tuh korma, mungkin jus korma, saya bilang. Wallahu alam lah ya, saya juga nggak menyalahkan, ada dalilnya ya silahkan, mau bilang apa ya, kayak orang meletakkan tangan apa ya silahkan lah, itu sih masalah fikih lah, furu'iyah. Cuma jujur kalau kami yang puasa bersahabat dengan matahari, berteman dengan debu tiap hari, emang yang diincer mah air, betul. Nggak tahu dah kalau emang yang berteman sama air dan enak sama air, saya nggak tahu dah ya. Tapi kalau saya sama air, aduh ya. Itu kalau saya ngeliat air gelas mineral berkeringat itu sore-sore, ya Allah. Kenapa di sini nih air gitu? Betul-betul ya. Makanya kalau udah masuk waktu berbuka, bismillah langsung glek 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 glek. Dhahabat dhama wa batalatil urub wa zabatil ajru insyaallah. Langsung dah tuh korma dah. Sekedar takjil. Ya, jadi nggak usah nyobain semua korma, nyari takjil berapa merek, penuh urusannya ya. 3 pilih aja yang enakan, 3 cukup. Kumur-kumur salat. Habis sholat baru tuh bahasa Rasul apa? Lis-shaim farhatani yafrahumah. Orang yang puasa itu punya 2 kebahagiaan. Nah, fariha idza aftara wa fariha idza laqiya rabbah. Perhatiin, kebahagiaan yang pertama bahagia idza aftara. Bahagia kalau iftar. Nah, buka puasa kan 2. Yang pertama namanya apa? Takjil. Yang kedua namanya apa? Iftar. Apa beda takjil sama iftar? Kalau takjil itu dipercepat, sekedar batal air sama korma tadi itu ya. Kalau iftar makan berat. Nah, kapan orang merasa bahagia, Ustaz? Waktu takjil biasa aja, iya. Ntar giliran iftar bahagianya lain dah. Makanya orang kalau udah habis batal takjil, minum, makan korma, umur dah ya, langsung dah tuh komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, ya terus langsung Allahu Akbar, salat. Imam juga tahu diri dah, jangan baca panjang-panjang, jangan ngetes hafalan. Ini orang pada belum makan.
Orang udah bayangin takjil, buru-buru sholat biar makan. Masya Allah, yang dia baca Nun wal Qur'ani wa masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Selesai sholat, imam jangan dibagi, kelewatan. Ya, innaka hamidum mazid. Selesai itu langsung, bahagia. Ada yang di otaknya cendol Banjarnegara dulu, Daud hitam, es kelapa, bodeng, macam-macam nanti ya. Udah ngancem duluan, pengen makanin. Iya, walhasil Fariha lah. Itu innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Main lihat-lihatan cakep-cakep deh. Akhirnya tidak seceria tidak seasem waktu subuh, nyureng subuh orang. Ya, masya Allah, diberikan kemuliaan. Jadi itu Ramadan, keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, cuma bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Bulan lain nggak ada, Bu, ya. Nggak ada, cuma Ramadan ada Lailatul Qadar. Ini yang saya maksud di hakikat dan syariat yang pertama, bentuk pertolongan Allah kepada hambanya, sama dengan akumulasi nilai bacaan Quran. Karena kan kita umumkan sebentar nih, kalau nggak 60-70 tadi kan, kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Makanya dengan adanya Lailatul Qadar, dengan adanya akumulasi nilai, ihtisaban, pahala di bulan Ramadan ini, kita diuntungkan sama Allah. Lailatul Qadar kan Allah yang mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau kita ibadah di malam tersebut, ibadah 1000 bulan. Kalau umur kita dihitung tahun 12 bulan, setahun 1000 bulan, 83 tahun lebih. Ya kita wallahu alam, nyampe umur 83 apa enggak ada, wallahu alam bisawab ya. Kadang-kadang umur mah Allah sih urusannya ya. Kita udah berusaha hemat, makan sehat, 4 sehat 5 sempurna, berharap sehat, jadi nggak sakit, jadi nggak mati begitu ya. Tapi kadang-kadang yang makanannya sehat juga malah mati. Bahkan level dia udah bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi 4 sehat 5 ajib. Udah enak banget dah makanannya ya. Dokter mana yang dia nggak kenal, tinggal telepon diangkat sama dokter, konsultasi gampang, rumahnya dekat rumah sakit, Masya Allah ya. Mati, mati mah urusan Allah. Nah, Lailatul Qadar 83 tahun, maka orang yang tahu manfaat Lailatul Qadar, dia maksimalkan tuh, dia hitung dari awal Ramadan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai dia tahu tuh ya, genap harinya, ganjil malamnya. Hari ke-20 berarti malamnya yang ke-21. Nah kalau udah malam yang ke-21, dia utek itu dalil, dia cari apa sih ciri khas Lailatul Qadar. Karena orang kalau ngomong Lailatul Qadar tuh kadang-kadang suka lebih ya, suka dibikin-bikin, dibilang ngelihat bayangan putih, udah oong. Itu kayak kita ngomong sama anak kecil, bukan bohong, udah ya, gitu ya. Malaikat muter-muter di atas Ka'bah, teriak semua manusia, Allahu Akbar, terus diam di Ka'bah. Ngapain dia di situ? Ketangkep kamera, udah. Itu sudah, aduh ya, impossible lah, bohong lah ya, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena Allah yang bilang. Illa man irtada min rasuli, tidak ada yang namanya manusia bisa ngelihat yang gaib kecuali para rasul. Itu pun kalau diizinkan. Lawang Nabi saja bilang malam 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa? Karena emang Allahu alam, nggak tentu. Itu mah urusan Allah. Sebagian menerjemahkan kalau makin bagus ibadah manusia, makin dipercepat turunnya. Tapi kalau enggak sebagus awal ibadah manusia, kadang diakumulasikan sampai maksimal dulu di malam terakhir 29. Wallahu a'lam bishawab. Kita enggak pernah tahu sudah. Dan juga memang hikmahnya kalau orang merasa Lailatul Qadar itu malam ke-21, udah enggak mau itikaf lagi. Kok enggak itikaf lagi? Kan udah semalam Lailatul Qadar gitu ya. Enggak. Suruh itikaf, ittakhadal makan lil wukuf, mengambil sikap diam di tempat.
Nah, itikaf itu di masjid, ya, nggak ada di rumah. Makanya kan dikatakan bahwa ada 3 ibadah yang wajib di masjid. Hukumnya sunnah, cuma keberadaannya wajib di masjid. Yang pertama, itikaf itu. Orang kalau mau itikaf itu sunnah, tapi di masjid. Ya, itikaf jadi wajib gak Ustaz? Bisa kalau nazar. Kalau saya lulus puasa depan saya mau itikaf, lulus wajib tuh itikaf. Tapi hukum asalnya sunnah. Makanya orang perempuan gak usah khawatir, Ustaz, emang kita itikaf emang orang perempuan nggak boleh, Ustaz? Boleh, tapi jangan lupa itikaf ini sunnah, ya, sunnah. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Jadi ibu harus tahu, jangan sampai gara-gara yang sunnah ini yang wajib berantakan. Silakan ibu mau itikaf boleh, apalagi sudah yang nggak punya tanggungan, anak sudah pada menikah, udah pada gede semua, yang mungkin nggak ada suami atau mungkin memang dia nggak terbebani dengan banyak hal, silahkan, boleh saja, boleh ittakhadhal makanil wukuf tuh boleh, mengambil sikap diam tuh boleh. Tapi kalau masih ada kewajiban, maka kewajiban lebih diutamakan. Ya saya nggak dapat Lailatul Qadar dong, Ustaz. Siapa bilang? Lawang yang sunnah itikaf saja bisa dapat Lailatul Qadar, apalagi yang wajib. Ibu nyiapin masak di rumah, menjaga semangat anak-anak berpuasa, membuat nyaman rumah atau apalah, itu wajib hukumnya, lebih dari itikaf nanti pahalanya. Tapi kalau buat orang laki, Bu, arahkan, Bu. Ayo bapak-bapak silakan tuh pada ke Bogor, saya udah siapin tempat tuh ya, lebih luas. Sekarang orang perempuan juga ada sih, kita sudah siapkan sih pesantren buat orang-orang tua ya. Saya sudah kemarin yang sebagian datang dari Cinere sudah tahu ya, pesantren masa kemasan. Ya, ini kayaknya bahasanya lebih tepat nih. Dulu kan para manula ya, kalau sekarang pesantren masa kemasan. Nah, jadi pesantren ini syarat masuknya itu di atas umur 45 gitu ya. Maksimalnya nggak ada ngaruh. Adapun tentang profil program khusus wanita usia di atas 45 tahun. Yang pertama ini adalah curhat by heart, mencari solusi bersama Ustaz Subhan. Yang kedua, kajian ilmu syar'i, fikih, sirah, adab, tahsin dan tajwid. Kemudian yang ketiga, praktek ibadah sehari-hari. Ini saya pengen tekenin nih, dari mulai cara takbir sampai sujud, sampai salam, sampai wudhu, saya yakin belum pada bener dah. Harus dirapin atu-atu nih ya. Kemudian hafalan Quran dengan menyenangkan dari ustazah. Nanti yang ngajar Quran ustazah, ya, perempuan juga yang memiliki sanad hafalan sampai ke Rasul yang bagus hafalannya nanti insyaallah ya. Kemudian sisanya yakni wisata rohani deh. Kita siapkan tempat-tempat dengan salon-salon di luar, karena nanti itikafnya itu saya letakkan salon-salon di luar itu, kalau pada mau dengerin dari luar sambil duduk di kebun di mana ya silahkan saja, boleh-boleh aja ya. Sudah mulai ada penginapan, walaupun mungkin nggak seperti hotel bintang 5 ya, tapi layak lah ya. Insya Allah kamar-kamar, tempat tidur dengan lemari yang layak. Cuma mungkin jumlahnya belum banyak ya. Saya masih memaksimalkan, maksimal kayaknya sih nggak lebih dari 40 orang perempuan kayaknya. Maksimal tuh ya, makin sedikit makin lebih gampang mengajar. Jadi saya nggak ikat waktunya. Kapan tuh Ustaz? Kapan saja yang mau silakan. Mau nginep Jumat, Sabtu, Minggu silakan. Saya ini pengen nginep 3 hari nih Ustaz di sana, sambil pengen ngapalin Quran dan perapian tahsin, silakan. Ada ustazah sudah standby, siap diajak dialog. Ya, sehingga kalau malam dialog pengen ngobrol Ustaz masalah keluarga, masalah ini, kita pun standby. Jadi betul-betul ada tempat yang memang selama ini mungkin belum ada, kita buat seperti itu insya Allah ya. Tapi kalau buat orang lakinya, memang iktikaf saya tekankan 10 hari terakhir itu saya tekankan, dimana programnya banyak tuh buat orang-orang laki. Perempuan juga di masjid bawah kita siapkan ruangan kalau dia mau. Yang penting enggak ada kewajiban yang dia tinggalkan. Saya nggak mau memfasilitasi orang yang meninggalkan kewajiban. Masih ada kewajiban silakan. Kalau sudah nggak ada dan sudah enteng ringan silakan. Atau mungkin
Dilalah nanti satu keluarga misalkan punya anak berapa gitu ya, ponakan apa pengen nginep Ustaz, kita ini keluarga ini ada jumlah 20-30 orang Ustaz, kita pengen nginep Jumat, Sabtu, Ahad pulang, pengen mengkaji masalah orang tua, masalah ibadah, supaya ini brainwash anak-anak kami ini supaya pulang deket sama orang tua. Fadol, kita siapkan nanti, silakan insyaallah ya. Ya itu sekedar informasi aja. Ya, jadi betul-betul Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dia manfaatkan kemuliaan Ramadan untuk mendapatkan itu, dan kita tahu secara maklum bahwa Lailatul Qadar itu betul-betul di akhir Ramadan, tidak di awal. Ya, makanya kalau orang bilang katanya Ramadan ini yang pertama adalah rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga itqu minan nar, nggak bisa. Justru di akhir 10 hari terakhir itu syariat pemerintahkan kita malah minta ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau yang sudah berkeluarga fa'fu anna. Biasakan begitu. Ya. Ini menandakan bahwa pendapat tentang Ramadan dibagi 3 itu dhaif. Sebenarnya sebulan rahmat, sebulan maghfirah, sebulan itqu minan nar. Dan cuma di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Makanya kalau orang betul-betul puasanya betul karena Allah, iman dan wahtisaban, di 10 hari terakhir itu dia memaksimalkan berbuat baik. Dia maksimalkan untuk berbuat baik. Ya, dengan cara apa? Iktikaf. Sementara orang lagi senyum-senyum depan makanan dan orang-orangan toko, nyobain kacang yang dibeli, nastar yang dikoleksi gitu ya. Dia mah enggak, menangis karena Allah. Dia cuma khawatir kalau enggak ketemu Ramadan tahun depan. Dia maksimalkan ibadah semaksimal mungkin, Masya Allah ya. Mulailah orientasi di akhirat nih, tazawwad wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya terserahlah orang mau bilang apa, terserah, tapi enggak. Ini mumpung Ramadan nih, saya ada rezeki nih, saya pengen bagi-bagikan korma. Ustaz, saya pengen korma yang saya bagikan itu tolong kasih ke orang yang jarang makan. Insya Allah kita ada link, bahkan kami sendiri yang turun ke lapangan. Beberapa titik di daerah-daerah yang kami ambil anak-anak yatimnya itu, yang demi Allah memang nggak tersentuh itu. Ya seperti Idul Adha yang kami rutinkan juga itu memang nggak ada. Ada beberapa orang-orang Tionghoa miskin yang kami bantu sekarang sudah masuk Islam, alhamdulillah ya. Jadi justru syiar buat kita. Bulan Ramadan timing yang tepat, bulan berbagi, di mana manusia tuh gampang apa aja. Atau Ustaz, saya ini punya Quran besar, saya jarang baca. Ada gak orang-orang tua yang rajin baca, ustazah-ustazah di desa, di kampung mana, yang mungkin nggak punya Quran segede gini? Apalagi Quran ini kan Quran Madinah, tulisannya bagus, recommended ulama lagi kan. Kalau Quran Kudus kan kadang-kadang hurufnya nggak jelas, tolong kasih ke orang yang berhak. Insya Allah ada. Ya kita sudah bagikan ke beberapa daerah juga, tapi tempat-tempat kita lebih utama kita dahulukan. Foto atau apa aja, mau terserah, mau bentuk barang, mau uang yang nanti kita alokasikan ke barang tersebut boleh. Kayak kurma gitu kan, kita kan langsung ke tempat apa namanya, kontainernya di Tanjung Priuk sana ya, harga lebih murah dan itu untuk kita bagikan. Ya jadi kalau yang mau tertarik, fadol, silahkan. Itu lebih baik. Mumpung puasa loh. Kenapa? Karena memberi makan orang yang berpuasa berpahala seperti orang yang berpuasa, akan cerdas. Apalagi kita punya rezeki, kita nyobain ini korma enakan dikit. Ya Allah, ini enak betul. Apa nih korma? Korma macam-macam ya. Saya beli yang enak. Kasih orang yang nggak biasa makan yang enak supaya rasakan. Ya Allah, ini tahun berbeda. Orang seneng, Allah seneng, kita dikasih seneng. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintai kita. Jangan kita sedekah tapi kita menyiksa orang. Sengaja pilih yang murah, yang keras gitu ya, sampai orang beratnya Ramadan gitu ya. Jangan ya, kalau perlu kita tuh orang yang membuat orang lain seneng. Ya. Aduh, yang orang-orang tua tuh kalau dikasih kayak korma-korma lembut, hadis apa korma itu yang lembut di mulut, sampai celemot sampai Masya Allah ya. Seneng. Ya.
apalagi orang-orang soleh. Kadang-kadang kita nggak tahu tuh rezeki yang halal menjadi sabab datangnya hidayah. Banyak kasus kayak gitu. Ya, orang-orang yang dapat hidayah di usia 60, 70 tuh banyak. Ya, semoga Allah muliakan kita. Atau orang-orang yang ahlul bid'ah di masyarakat yang tadinya a priori sama sunnah, karena ikhwan sunnahnya ini rajin berbagi, beda sekali ya. Rasanya beda sekali. Dan ini terjadi bukan tidak. Karena saya yakin seperti kasus di Bali kemarin, ketika banyak orang-orang muslim Bali itu a priori dengan sunnah. Ketika sunnah datang dengan bahasa yang mudah, mereka membuka bajunya untuk masuk ke dalam kajian sunnah, sehingga mereka merasa nyaman. Inilah sebuah kebenaran. Ya, kayak kita biasa nonton TV, dengar ceramah. Sekarang di Trans 7 ada Ustadz Badru, kita nonton kan. Kayaknya yang lain nggak ketemu lah dalil yang begitu akurat dengan Quran dan hadisnya, begitu kan. Sama dengan masyarakat juga sama. Ketika kita bisa sampai dakwah kepada mereka seperti apa yang mereka belum pernah mendengar, namun penuh dengan kelembutan, sam'an wa ta'an itu gampang loh, mudah sekali, sampai orang mengerti sekali betapa indahnya. Saya kemarin masuk ke penjara yang cukup ditakuti itu di Bali, namanya Gerobokan itu ya. Saya masuk tempatnya Imam Samudra dan lain sebagainya itu. Wow, betul, saya masuk ke dalam tuh, masya Allah ya. Itu model-model tato bagus-bagus gitu ya. Semuanya bertato orang gitu. Tapi subhanallah ya, nggak nyangka ya, banyak sekali sampai ada orang-orang luar negeri juga tuh ya. Kita khutbah Jumat selesai, kita dialog sama mereka dan mereka welcome. Dan izin Allah sekarang ditetapkan kajian sunnah untuk membimbing penjara tersebut. Alhamdulillah, nggak nutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan. Nah, mudah-mudahan kita jadi bagian itu tuh, jadi bagian itu. Bagaimana caranya? Atau mungkin yuk kita kumpulkan dana, kita cari penjara-penjara yang mereka itu di sana kan nggak terkonsumsi makanan yang enak. Bagaimana mereka mau baik dalam penjara kalau nggak terbimbing dengan sesuatu yang baik? Ayo timbulkan rasa empati. Ini Ramadan kok, timingnya tepat, bagus kan? Ya, banyaknya kemuliaan yang Allah tebal di bulan Ramadan. Dan kalau dipikirkan, ini bentuk musa'adahnya Allah, al-ma'unahnya Allah, pertolongannya Allah kepada hamba. Umurnya yang singkat, tapi bukan berarti nggak bisa meraih pahala sebanyak mungkin. Kelihatannya dia cuma sekali baca Quran, Allah pahalakan dikali 10. Kelihatannya dia cuma sekali bersedekah, Allah berikan pahala orang yang berpuasa. Jadikan tradisi sama anak-anak kita. Kalau nanti kamu pulang sore, nak, ini ada berapa gelas air mineral, taruh di tas dengan kurma. Nanti waktunya berbuka, kamu lihat jam, ini hari misalkan jam 6 kurang 15 ya. Kalau bisa nanti kamu jam 6 kurang 15, jam setengah 6 itu jangan di jalan, nak, cari tempat untuk berdiam, berdoa. Kamu pakai mobil gampang kok cari parkiran, syukur dapat masjid. Kalau enggak cari parkiran dah ya, berdoa 15 menit. Nah, angkat tangan ya. Yang pakai mobil saja, pakai motor jangan angkat tangan, jatuh urusannya gitu. Berdoa ya, kita minta yang terbaik sama Allah. Kemudian masuk waktu 6 kurang 15, kiri kanan kita siapa yang nggak kebagian ya, daripada balapan ke tukang warung. Ini sih ada lebih, siapa yang mau buka yang lain. Biasakan mereka berbagi. Timing Ramadan, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang, atau mungkin saya lebih positive thinking kalau ngabuburit dengan bahasa ini. Carilah daerah-daerah yang nggak terjamah dengan makanan-makanan yang mudah saji. Ya, kita sama anak-anak ini menjelang buka menyiapkan di mana. Latih anak-anak kita, mumpung liburan. Ayo bantu mama, bagiin. Dan anak-anak itu semangat loh. Dan dia senang sekali berbagi, tahabu, saling memberi hadiah, timbul cinta. Orang mana yang nggak senang dibagi? Semua orang kalau dibagi senyum. Pernah nemuin orang dibagi nyurang? Ini kormanya pak? Iya. Enggak. Oh iya makasih gitu ya, senyum loh. Dan bikin orang senyum itu kan Allah membuat kita senyum nantinya. Buatlah sebuah kebahagiaan, karena sebuah metode kebahagiaan itu caranya adalah sebuah pahala. Itulah bahasa Islam. Ramadan tepat kok timingnya. Ya makanya syariat, hakikat syariat yang pertama, Allah turunkan syariat seperti itu. Ya, ima karena Allah cinta, Allah berikan pertolongan, atau Allah benci, Allah berikan penolakan.
Tertolak, syariat turun, banyak yang tertolak. Seperti bahasa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu turunnya syariat karena murka dan penolakan. Pokoknya sebagus apapun bid'ah tetap raddu, tolak. Ya. Bagus banget tat, sampai jikirnya nangis bareng tolak. Karena mau diputar kemana juga nggak ada contohnya gitu loh. Ya. Sampai dia umroh diulang-ulang tat, buat ayahnya, ibunya, saudaranya, sampai dia nangis tat, sampai rambutnya bocel-bocel tat gitu ya. Tolak, nggak ada gitu-gituannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya baik, para sahabat sudah melakukan. Iya, syariat jangan dirubah. Agama sudah baku. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Sudah Allah ridha sama Islam, sudah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ikutin yang sudah ada. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Sudah sempurna ini agama. Ya. Kemudian di hakikat syariat yang kedua tadi, yakni Allah turunkan perintah karena memang fitrah perintah itu baik. Ya, kalau kita kaji dengan puasa di bulan Ramadan kan diturunkan karena sebuah kebaikan. Coba bahasa Allah di Quran gini, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi memang kalau dibilang turun zaman Nabi Muhammad perintah puasa bulan Ramadan cuma zaman Nabi. Dan itu cintanya Allah kepada hambanya, diturunkan bulan Ramadan. Karena orang dulu tuh bulan Rajab, ya, bulan Muharram, bulan-bulan yang dikultuskan sama orang-orang dulu. Ya, Allah hanya mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan orang sebelum kalian berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ya, berarti hukum asal puasa supaya kita bertakwa walaupun tidak di bulan Ramadan, Karena umumnya hadis mengatakan man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Orang yang puasa sekali aja, terserah kapan, asal nggak melanggar syariat tuh puasa ya. Dia puasa sekali saja karena Allah. Apa kata Rasul? Ba'adallahu wajhu 'anil nar sab'ina kharifan. Allah jauhkan mukanya, kulitnya dari jilatan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dalam sebuah riwayat, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan. Allah ciptakan parit antara dirinya dengan neraka sejauh 70 masa tadi. Nggak ada ruginya dah orang yang berpuasa dah. Bahkan beliau mengatakan as-saumu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu junnah, perisai, protektor diri. Puasa itu merupakan protektor buat orang yang melakukannya. Yastajinnu bihan nas minan nar. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Yani puasa perisai, terperisaikan si pelakunya dari neraka karena puasa yang dia lakukan. Nah, itu sifat yang kedua tuh, asal hukum puasa baik. Ya, jadi Allah turunkan baiknya puasa tuh umum. Makanya suka ada orang yang berlebihan mengatakan sumu tasihu, puasalah niscaya engkau sehat. Oh, bohong dah ya. Orang puasa sehat, bohong. Bisa benar bisa enggak masalahnya. Kalau anda pastikan sumut tasihu, Nabi nggak pernah ngomong puasa niscaya engkau sehat, Nabi nggak pernah ngomong. Karena ada ayat yang mengatakan wa in kuntum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau kalian sakit, safar, bayar dia waktu akan datang. Kalau menyehatkan tentu perintahnya puasa. Wa antasumu khairun lakum, betul ayatnya. Puasa itu baik untuk kamu, umum.
Sampai orang yang hamil boleh puasa gak? Boleh. Tapi kalau nggak kuat jangan dipaksain, bayar fidyah gitu loh. Saya orang tua Ustaz, udah tua, udah 70 tahun sekian Tat, boleh gak saya puasa? Boleh. Saya anak kecil Tat, baru 6 tahun, boleh gak puasa? Boleh, puasa dah. Boleh. Karena puasa itu baik. Tapi kalau kita nggak kuat jangan dipaksakan. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, buat orang yang yutiqunahu, orang yang lemah. Lemah yang pertama karena sakit. Lemah emang dia udah nggak kuat. Dokter bilang juga udah dah urusannya WO dah. Ya urusan. Dia nggak boleh puasa. Dia nggak kuat. Itu dia boleh bayar fidyah aja. Atau orang yang sudah tua. Ya, dia udah nggak kuat. Ya udah jangan dipaksain bayar fidyah. Dia nggak dapat pahala baca Quran, dapat semuanya dapat, cuma pahala puasa diganti fidyah, itu pun pahalanya sama dengan puasa. Makanya bayar fidyah jangan ditunda, yang paling bagus sehari langsung, itu paling baik. Ya boleh dikumpulin nanti boleh, karena kan rezeki orang beda-beda ya, boleh. Cuma yang punya rezeki cepet-cepet. Kira-kira ibu kalau makan satu piring tuh dengan lauk lengkap berapa kalau dikumpulin dibeli di nasi bungkus itu berapa coba? Ya perkiraan sekitar 30.000 Ustaz sepiring. Ya sudah keluarin yang 30.000 itu untuk satu orang. Atau nanti kumpulin sekalian akhir Ramadan 30 hari tinggal dikali 30 900.000 yang dia keluarkan boleh. Silahkan ya. Atau orang yang boleh fidyah itu orang yang paket hamil. Ini hamil-hamil muda, ibu-ibu muda ya. Biasanya anak kedua, anak pertama kedua lah biasanya itu ya berat. Aduh ya dari mulai ngidam, kemudian hamilnya atau mungkin lahiran, menyusuinya ya. Itu berat Ustaz, ya berat ya. Itu boleh fidyah, cukup fidyah saja. Tetapi nanti ada versi yang kedua, kalau seandainya dia orang yang menyusui, cuma sudah nggak nifas dan dia nggak ada masalah, dia cuma khawatir saja, saya cuma khawatir anak ini nggak dapat gizi, kurang rangsuman gizinya, karena saya orang yang nggak pernah makan malam, makannya siang. Kalau siang nggak makan takut kurang gizi. Itu pun boleh nggak puasa, tetapi nanti bayarnya puasa plus fidyah. Jadi dia nggak puasa karena khawatir. Ya orang boleh. Saya baru sembuh, saya cuma khawatir aja nih. Nah itu plus fidyah tuh. Ya. Jadi jangan sembarangan juga, kita nggak paham. Harusnya kita paham. Itu plus fidyah. Ya tapi itu biasanya buat hamil pertama kedua lah. Kalau yang anaknya udah 7 ke sono sih udah nggak ngaruh kali ya. Udah nggak ngaruh, udah baal istilahnya. Udah biasa ya. Ya itu kalau kita mau tahu bahwa ternyata puasa itu kemurahan, kemudahan ya. Nah buat orang yang safar boleh gak puasa? Boleh. Tapi kalau nggak kuat jangan dipaksain. Karena kan ada tradisi di masyarakat kita ini, tradisi pulang kampung. Tiap pulang kampung nggak puasa. Tapi kalau dirutinkan jadi bid'ah nanti. Ya. Padahal dia nggak ada masalah. Ya dia boleh buka, dia boleh enggak. Kalau dia nggak merasakan berat, jangan suka ngegampangin. Saya lihat anak-anak muda nih sengaja mau safar pulang kampung, pada ngerokok, ngopi pagi nggak puasa dan nggak dibayar. Itu ulama marah. Ya safarnya betul boleh dia enggak, tapi bayar. Tapi kalau cuma manfaatin kalimat safar boleh nggak puasa, bayarnya enggak, haram. Banyak loh yang kayak gini, banyak ya. Banyak sekali, ini nggak diperbolehkan. Jadi kalau memang kita safar, mungkin yang mau itikaf di Masjidil Haram kan, di Nabawi, ulama nggak menyalahkan kalau dia pengen dalam keadaan puasa, boleh. Dia cuma pilih tempat, kan tidak boleh kita datang kecuali ke 3 masjid kan, Haram, Masjidil Haram, Nabawi dan Aqsa. Jadi 3 masjid itu saja yang boleh kita datang dalam keadaan puasa. Tapi kalau masjid lain datang ke daerah, ke Kudus, kemana gitu, sengaja puasa pengen itikaf, nggak boleh. Cuma 3 masjid aja itu. Jadi kalau memang ibu nanti sama suami, sama anak atau keluarga, atau ada yang berangkat Ramadan ini, silahkan puasa. Nikmati berbuka di sana. Rasakan betapa itu negeri-negeri yang hobi memberi. Kita kalau puasa di Arab itu Masya Allah ya, berebut orang narik kita buat buka sama mereka.
udah kayak apa, calo bis nyari penumpang. Ya, iftar ma'ana, nasta'idut takjil mak. Ayo, ini sudah siapkan takjil, ini iftar, dituntun kita, direbut, marah. La hada indi laisa indak, ini punya saya, bukan punya kamu. Itu memberi itu hobi gitu loh. Nah, kalau budayakan di masyarakat kita ini, memberi itu senang, emang enak. Dan orang tuh kalau memberi nggak jadi miskin, asal dia optimis dengan apa yang dia keluarkan ya. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Dan itu mengurangi permusuhan loh. Orang yang tidak disukai banyak orang, taubat, sekarang rajin memberi, orang suka. Nggak usah yang banyak-banyak lah, yang kita mampu saja. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena kalian nggak mungkin mendapatkan sebuah kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Biasakan nih, kita buka puasa kemarin, wah enak ya kalau buka puasa pakai teh anget misalkan ya, berbagi. Oh berarti besok takjil nih jangan cuma air putih, teh anget, orang seneng nih. Ke rumah yang lembut, makanan yang enak, ringan namun baik. Coba mulai. Tahun kemarin kita ngasih orang itu makanan-makanan lebaran dan dia puji itu makanan dia suka, kasih. Atau kalau sudah 15 hari ke sono orang sudah malas masak, betul? Yang hobi makanan-makanan kering, ini kesempatan. Ya kasih apa yang kira-kira dia suka, bikin makanan kering, ya, telur asin atau apa. Walhasil sudahlah, timbulkan sabab-sabab terbukanya pintu surga. Ya makanya dikatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 35 itu ya, berkaitan dengan puasa itu. Wassaimina wassaimat wal hafizina furujahum wal hafizat. Kalimat wassaimina wassaimat itu diawali dengan kalimat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Al-Ahzab ayat 35 itu, orang yang gemar bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dialah orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dia nikmatin, dia bukan orang miskin, cuma dia lagi mirip sama orang miskin, nggak boleh makan susah pagi, betul? Nah, dia nikmatin tuh, supaya apa? Supaya kecintaannya sama orang miskin tuh ada. Karena Nabi mengatakan, beliau mengatakan bahwa innal miskin habibi, sesungguhnya miskin itu kekasihku, kata Rasulullah. Berapa banyak kemuliaan yang kau rasa karena doa orang miskin. Mungkin selama ini kamu kayaknya hidup nggak berkah, padahal semua kamu punya. Ternyata kamu rajin sedekah, cuma nggak dekat sama orang miskin. Allah bikin kamu berasa kayak orang miskin tuh, lebih berbobot penderitaan dengan puasa kan. Dilalah nanti di luar Ramadan, Anda timbulkan empati sama mereka. Ya kita sih alhamdulillah di sini, ya Allah, beruntung ya. Orang mau ibadah gampang, mau berbuat baik gampang. Di negeri kita nih gampang, makanya aneh aja tuh yang pasang-pasang bom bunuh diri tuh aneh, betul ya. Bom sana ngerusak, aneh. Lawang orang Indonesia tentram sekali loh. Coba sahabat-sahabat muslim kita di negeri-negeri kafir, ya di Amerika Latin, di mana, Masya Allah. Belum lagi Rohingya, belum lagi, nggak usah jauh-jauh lah, negeri-negeri kayak Papua Nugini, kayak mana, Irian apa ya, atau Flores, teman-teman di NTT, Masya Allah. Subhanallah, sampai Ustadz tolong kabarkan kepada Departemen Agama untuk mau mengkritisi waktu sholat kami di sini. Pemerintah daerah menyuruh kami untuk sholat zuhur itu setengah jam lebih cepat sebelum jawal. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Masya Allah. Kita enggak, di sini kita duduk manis loh, gampang berbuat baik. Ya, sampai mau buka puasa gampang, berbuat baik gampang. Wallahi, di Arab enak, ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada Nabawi kan. Tapi jujur kalau bicara buka enakan di Indonesia loh. Ya, ketemu makanan yang kita suka, pengen tinggal keluar. Sono kita nyari cincau, siapa yang jual, betul? Susah ya. Masya Allah. Udah, fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Allah mana yang mau kita dustakan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat. Kalau betul sedekahnya, rapi puasanya, dia akan memiliki efek puasa, rasa malu. Kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun,
takwa yang tampak dari puasa ini rasa malu. Orang bulan puasa malunya tinggi loh. Yang pakai baju nggak senonoh, bulan Ramadan nggak enak. Nyari yang longgar. Yang tadinya belum nutup aurat, dia bela-belain dah. Walaupun cuma sebulan, ya mudah-mudahan terus lah, amin. Ya. Yang tadinya nggak pernah megang Quran, itu bulan Ramadan disenggol Quran. Nyenggol doang. Bagus juga nih Quran. Kertasnya cakep nih, kertasnya bagus nih. Iya, kertas dari dulu begitu, Bagas baca. Ya, Quran dipegang dah, paling nggak dah. Udah Ramadan nih, masya Allah. Ya. Orang yang tadinya nggak bersyukur sama makanan, bulan Ramadan pada bersyukur, apalagi anak-anak kos tuh. Ya, kalau ngalamin masa kos kan, puasa tuh udah indah banget dah pokoknya. Udah nasi sama balado kentang juga udah indah betul ya. Masya Allah. Makan apa? Makan ajib, makan ajib. Nasi sama balado kentang. Udah nikmat sekali. Kalau di kos-kosan kan gitu, sahur itu semua ke restoran Padang. Beli kuah doang, nasi sama kuah. Ini gratis, yang gratis aja nih, kuah aja sudah enak betul ya. Ya, wasaimin wasaimat wal hafizina furujam wal hafizat, baru wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Dan ternyata efek puasa itu kalau dikaitkan dengan hakikat dan syariat, yakni Allah mengatakan wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Puasa itu membangkitkan kepedulian dalam ibadah kepada Allah. Bobotnya lebih lah. Orang kalau puasa tuh sholat juga beda. Ya, kita sholat lagi keadaan perut lapar, zuhur, asar beda dah. Sama sholat tarawih pasti beda coba dah. Ya. Habis makan kayaknya Allah lama amat. Tapi kalau lagi puasa gini sampai kadang-kadang kita tambah dia betul, tahiyatul masjidnya lain lagi ya, Masya Allah, ya. Setelah itu sholat taubat, istikharah, banyak amat sih mumpung puasa gitu ya. Kalau udah buka lain, emang nih puasa, Masya Allah ya. Kita mau ngasih orang tua juga yang jelek-jelek memalu lah. Ya, kita buat tamu aja kan, saya suka bilang tuh, sampai kita nyiapin makanan tuh yang bagus-bagus lah, sampai pelesnya sampai dihiasin macem-macem. Itu kalau buat yang beli dia pilih tuh yang pakai model-model dah, pokoknya mendetail gitu ya. Kalau bikin sendiri ya begitu, sampai yang bagus buat tamu, yang jelek buat anak, betul. Kebiasaan buruk tiap Ramadan tuh, anak pada kesel sama orang tua. Ya, mama pada bikin kacang, anak nyobain ditepak yang gosong, yang bagus buat tamu. Kita suruh nyobain yang gosong sampai pada hitam tuh gigi. Astagfirullahaladzim. Tapi enggak sih, itu mah orang Bogor ke sono lah, Cinere kemarin enggak, saya yakin enggak. Ya, kue itu yang kalau lagi ngopen kue kering itu ya nastar atau apa itu, kita kalau yang bagus diomelin, yang hancur res-resan noh katanya gitu. Emang rasa malu timbul sih ya kita kalau habis mau ngasih orang, kalau nggak enak kalau kurang bagus nggak enak gitu kan. Ditata sedemikian rupa. Dan nanti kalau kita ngalamin Idul Fitri, nenamu paling cuma nyenggol atau dua, betul. Ketupat dulu, ketupat. Enggak, sono belum. Kalau tiap rumah kita makan nggak bisa pulang diseret urusannya, gitu nggak bisa jalan. Ramadan tuh dahsyat ya, indah sekali. Ya, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Orang yang banyak mengingat Allah dengan ingatan yang banyak sekali. A'adallah, Allah akan tambahkan lahum maghfiratan, ampunan, wa ajran aziman, balasan yang banyak. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah akan lipat gandakan balas orang yang seperti itu dengan balasan yang maksimal. Ya, ternyata memang nggak ada kerugian. Makanya kembali kepada bahasan awal, ternyata memang hakikat dalam syariat itu lebih ditekankan kepada
kecintaan Allah dan pertolongan Allah kepada hambanya. Makanya kalau orang sudah tahu yang namanya ibadah itu pertolongan, ibadah itu kecintaan Allah, tolong yang namanya ibadah biasakan lillah. Lillah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, kesempatan di bulan Ramadan, timing yang tepat, makanya maksimalkan apa aja, nggak usah jauh-jauh, yang dekat dulu kita perhatikan, keluarga, saudara kita, sanak famili kita, dan diri kita berkaitan dengan bacaan Quran. Makanya ahlan wa sahlan deh, kapan aja yang mau hadir, saya sudah bilang bangkit juga sama guru-guru, nanti disiapkan, iya siapa aja yang mau silahkan, fadhal ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdialog lah, insyaallah manfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, silakan yang mau tanya. Ya, fadhal. Fadhal ya. Ya, fadhal. Fadhal, silakan. Ya, mic-nya. Nah. Tadarusan dalam keadaan haid. Iya, sering kita bahas bahwa orang haid itu cuma nggak bolehnya sholat. Selain sholat boleh. Bahkan yang pernah umroh dalam keadaan haid suruh mandi tetap kan, bersih-bersih kan. Cuma dia nggak boleh melakukan tawaf. Lakukan semuanya kecuali tawaf. Jadi orang haid tadarusan boleh. Yang berkhilaf itu cuma masalah diam di masjid, dan mutlak itu sholat nggak boleh, itu aja. Baca Quran boleh, boleh. Hah? Megang Quran boleh, nggak ada masalah. Sekarang kalau memang Quran dipegang nggak boleh, nanti handphone nggak boleh dipegang juga dong. Ada Quran di dalamnya, boleh, nggak ada masalah ya. Bahkan kalau perlu malah kesempatan tuh yang lagi haid nggak sholat, nggak terpotong waktu, bisa hatam sering tuh harusnya ya. Karena nggak ada beban kan, nggak lemes ya. Orang pada ngaji aus, dia mah ngaji ambil minum kolang kaling, enak ya. Iya, betul. Iya, apa bedanya? Iya. Tadarusan lagi head, apakah harusnya terjemahan? Itu aja. Tadarus itu bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya belajar. Jadi kalau tadarus Quran tuh baca sambil belajar, terjemahkan gitu ya. Ya memang kalau orang tadarus ya pastinya pakai terjemahan, pakai tafsir. Tapi kalau kiroah Quran toh yang tanpa terjemahan, buat orang haid kedua-duanya boleh. Kan saya sudah bilang tadi ya, sekarang kalau ibu masalahin tentang kertasnya, zaman Rasul kan nggak ada kertas Quran, semua hafal Quran. Quran di mana? Di dada hafalannya. Nah sekarang mungkin semua orang Qurannya nggak di dada, di gadget gitu ya, di smartphone, di handphone, ya silakan aja iPhone, boleh. Nanti jangan-jangan saya nggak baca Quran tapi ngerumpi malah nggak baca Quran tawan di sini gitu ya. Memang ulama nggak menghilangkan mushaf. Ini mushaf nih, kertas tuh mushaf, mushaf Quran namanya. Nggak pernah dihilangkan, bahkan percetakan ditambah nih sekarang di Madinah kan. Tujuannya apa? Karena memang kita ngaji dengan buka tuh beda. Ketimbang dengan iPhone. Pasti beda dah. Ya, beda sekali ya. Bawa Quran juga kita kan begini, Bu, ya. Bawa handphone begini gak? Pasti beda. Kita bisa lebih menghormati buku itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Enggak. Kan orang haid enggak wudu. Ya, orang haid enggak wudu. Kalaupun dia wudu sama ulama enggak disalahkan, tapi enggak menyempurnakan haidnya boleh sholat. Wudu, mandi, orang haid boleh. Itu bersih-bersih kok namanya. Nah, ya. Makanya saya bilang tadi, ibu kalau pernah ngalamin ihram, tawaf, umroh dalam keadaan haid, kan tetap disuruh mandi kan sebelum ihramnya itu ya. Allah. Iya belakang silakan.
Apa? Oh iya, titipan. Ada mic-nya gak? Coba kejauhan enggak dengeran. Cing. Iya. Iya. Ustadz, ini mungkin pertanyaan dari tahun ke tahun sama gitu, tapi mungkin lebih baik Ustadz yang jawab daripada saya. Ini ada teman saya tanya, kalau udah terawih itu masih boleh sholat malam nggak apa-apa? Itu aja. Iya. Rasul mengatakan orang yang terawih bersama imam dan witir bersama imam diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Ini kan sebenarnya sebuah kemudahan ya. Makanya Nabi mencontohkan kalau beliau sudah sholat terawih plus witir, beliau tidur. Kemudian beliau bangun untuk sahur. Atau di 10 hari terakhir beliau habis isya tidur, kemudian beliau terawih di malam hari. Jadi yang sahih memang kalau sudah terawih beliau nggak tahajud. Bukan berarti nggak boleh tahajud. Kalau tahajud diterjemahkan menambah jumlah bilangan, ulama nggak menyalahkan, karena hukum asal terawih itu kan nggak berbatas jumlahnya. Minimal 11, 8 dengan 3 witir, maksimal silahkan semampu kita. Makanya nggak disalahkan, cuma supaya ini agama nggak berat, contoh Rasul. Beliau mencontohkan yang ringan 11, 8 dengan 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1 gitu ya. Kemudian tidur, bangun tuh sahur. Atau kalau bangun baca Quran. Terus saya kalau bangun ngapain Ustaz malam? Ya ngapain? Iya, sholat sunnah, istikharah bisa, sholat tobat bisa, ya kan? Macam-macam, nggak usah memberat-beratkan, ya. Jangan sampai akhirnya jadi kayaknya ya Allah berat banget sih. Ibu nggak masak sahur bu, aduh tahajud udah nggak kuat, tuh kan nggak boleh. Ya. Jadi memang yang paling baik orang kalau sudah terawih, sudah witir, maka dia tidur, bangun sahur, tasyaharu fa inna fi syahuri barakah. Sahurlah kalian, dalam sahur ada berkah. Allahu a'lam. Ya. Apa Ustaz, kalau fadilahnya gimana Ustaz antara kita tidak mengerjakan lagi dengan kalau kita mampu kita mengerjakan? Fadilah yang utama lebih, karena itu yang dicontohkan. Pahala semalam suntuknya itulah. Itu ringan dan itu baik sekali, itu lebih utama. Makanya kalau ibadah kan nggak dilarang, kalau memang ada waktunya nggak dilarang. Contoh kayak orang yang mengulang nikah, seperti orang nikah bawa tangan, terus pengen pakai surat diulang nikah lagi. Ya ulama nikah boleh-boleh aja, tapi nikah cukup sekali kan begitu. Jadi banyak sekali kadang-kadang orang mengulang. Orang melakukan sholat jamak takdim, khawatir nggak kebagian sholat asar, dia tarik asar ke zuhur. Kemudian sampai di tempat masih keburu asar, boleh nggak sholat lagi? Boleh, tapi enggak juga udah nggak masalah. Kayak gini. Saya fokus selalu nganter umroh reguler. Kenapa saya suka reguler? Karena memang berasa umroh. Kalau VIP bukan ada, cuma saya nggak khususkan. Terlalu dekat. Kalau regular itu biasanya jarak hotel ke Nabawi, ke Ka'bah itu agak sedikit jauh, 100 meter, 50 meter lah. Nah kalau di Madinah sih semua rata datar. Kalau di Mekah kan kadang-kadang menanjak gitu ya. Saya suka katakan kepada jamaah, kita safar. Jadi kalau kita sholat zuhur bersama imam, nanti tinggal qomat asar 2 rakaat di haram. Kemudian kita ke hotel. Dilalah kalau kayak sekarang nih panasnya hampir 60 gitu ya. Kita keluar hotel tuh kayak ditampar api, pak gitu panas ini kan ya. Oh, kita nggak kuat sudah cukup. Kita dapat pahala tadi di jamak. Tapi kalau kita mau kuat mau jalan silahkan. Anak pengen dapat pahala jamaahnya Ustaz, mumpung di sini silahkan. Ya jadi begitu. Jadi ringan sekali, yang sudah ya sudah, kalau yang mau ditambah juga nggak bisa, asal itu syariat. Karena kan tadi kan ya tahajud ya memang ada hukumnya bangun malam ya kan, terus sholat tarawih memang nggak terbatasi. Kemudian kalau umroh ya memang Masjidil Haram 100.000 kali lipat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi jangan terbebani, saya selalu gitu. Makanya memang kalau umroh tuh paling tidak kajian 2 kali sehari.
Kita 4 hari di Madinah ya 8 kali kita kajian, kecuali terpotong city tour. Di Mekah juga begitu. Supaya apa? Dialog terus. Pagi kita, kemudian nanti kita lagi lakukan lagi pada asar, supaya jamaah ini paham. Karena banyak yang kadang-kadang nggak paham apa. Ya Allah capek ya. Nyiksa diri. Anda bisa mengkosor, diam di hotel, fit, samperin lagi kalau bisa. Kalau enggak pun sudah sah. Karena Anda dalam keadaan safar, begitu ya. Fadal. Iya, Ibu. Iya. Iya. Kebiasaan baik di bulan lain itu diakumulasikan pahalanya di bulan Ramadan. Makanya biasa baca Al-Kahfi, baca, bahkan pahalanya lebih kan. Nah, ya, makanya ini mau Jumatan nih pada baca di Al-Kahfi. Yang penting 10 ayat pertamanya itu yang paling penting dia. Zikir-zikir tambah karena memang akumulasi nilainya ya, buy one get 10 lah itulah pokoknya ya. Fadal. Pak Ustadz, Iya. tadi saya dengar tapi kurang jelas. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau seperti kayak sekarang saya masih head seperti ini, berarti kalau saya mau baca Quran dan saya pegang Quran mushaf Iya. itu yang yang nggak apa ya Pak Ustadz ya. Dan Iya. saya juga bisa tetap ikut tadarusan seperti biasa tanpa wudhu, seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi nanti saya gini, apakah nanti kalau setelah saya bersih itu saya harus ulang lagi bacaan, misalnya kalau saya mau menghatamkan Al-Quran dari juz pertama lagi, atau bisa lanjut atau gimana Pak Ustadz? Nggak perlu, karena memang bacaan Quran itu kan hukumnya sunnah, ya, sunnah hukumnya. Tetapi yang sahih itu kemudahan yang pertama yang sudah kita lakukan. Sama dengan tadi orang sudah mengqashar sholat, ya sudah sebenarnya. Tapi kalau dia mau mengulang ya boleh, ibu mau mengulang juga boleh, cuma kan berat biasanya. Jadi kalau sudah dibaca ya sudah. Tapi kalau pengen baca dalam keadaan suci kan jauh lebih baik. Makanya buat orang yang tidak haid berwudu itu lebih baik. Ulama sangat menyarankan kita kalau mau baca Quran wudu, tapi tidak wajib wudu, gitu ya. Fadhal ya ibu silakan. Apa? Coba biar semuanya dengar. Masalah sholat ada jamak takhir tadi, jadi jaraknya untuk kita bisa melakukan sholat itu. Jarak untuk melakukan jamak, kalau jarak diidentikan sama safar bu ya, jamak qashar namanya, takdim qashar, takhir qashar. Kalau jamak takdim tanpa qashar itu jamak sesekali diperbolehkan. Untuk hujan, orang sakit, capek, boleh ya, sesekali. Tapi kalau yang namanya safar, itu jaraknya berkhilaf ulama. Sebagian mengatakan 83 km, sebagian mengatakan pindah kota dan melelahkan, kemudian nginap selama 3 hari, berbeda. Ya, tetapi yang sahih ini kita dalam keadaan safar pindah kota dan jarak sampai 83 kilo, kemudian kita menginap, itu lebih afdal. Atau sesekali boleh kalau kita nggak menginap. Ini kan masalahnya kalau misalnya kita mau pergi ke pasar gitu Pak, teman saya ada yang atau dia sholat yuk gitu, saya udah di jamak tadi gitu. Jadi kalau misalnya ke pasar gitu, jadi boleh gitu. Ya memang kalau sesekali boleh. Nabi pernah melakukan jamak takdim zuhur 4, asar 4 sesekali. Tapi kalau merutinkannya Syiah 3 waktu nanti masuknya itu ya nggak boleh ya. Jadi kalau memang mungkin ini dia nih tumen-tumenan jarang ke pasar, baru sekali ini ke pasar pengen belanja gitu ya, buat kepentingan masak lah inilah ya, kayaknya nggak mungkin deh, karena kita bakal bau ini bau itu, boleh sesekali. Tapi kalau memang rutin ke pasar di Jama ya nggak boleh, ya nggak boleh. Sesekali boleh padahal, tapi kalau udah alasannya nggak kuat ya nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Atau sakit, orang sakit nggak dikosor jamak. Orang sudah sakit nih ya, mumpung dalam keadaan sadar suruh zuhur, suruh asar, tidur lagi, tapi nggak ada kosor. Kosor cuma orang safar.
Ya, qasar cuma orang safar. Orang sakit itu tidak dikosor, bolehnya duduk atau berbaring. Ya, perubahannya itu aja. Allah. Ya. Pak Ustadz, saya ada 2 pertanyaan. Ini yang berhubungan dengan sholat. Ibu saya kan sudah tahun ke-3 ini sakit dan ya maksudnya pasca stroke, tapi masih semangat gitu. Jadi sampai sekarang juga dia masih mau puasa. Dan ini mengenai sholat, Pak Ustadz. Kadang-kadang kita supaya bikin mama sholat, nah terus dia sholat. Cuma kadang-kadang kalau lagi bacaan sholatnya itu suka yang misal Allahu Akbar, terus dia baca Al-Fatihah, terus dia langsung kayak orang-orang baca selawat aja, apa kayak Allah SWT Muhammad, terus Allahu Akbar, Allah SWT Muhammad. Nah itu kalau kayak gitu kita harus bimbing atau kita, karena kalau kita bimbing, ayo mari kita baca ini, terus dia bilang mama tahu, gitu. Maksudnya karena pasca stroke jadi memang bicaranya juga udah terbata-bata. Cuma kalau saya perhatikan bacaan sholat ibu saya itu selalu kayak Allah SWT Muhammad, Al-Fatihah, terus terulang-ulang, dan kadang-kadang rokaatnya itu nggak yang sampai 4, kadang-kadang dia udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gitu. Nah itu pertanyaan saya itu bagaimana Pak Ustadz sholatnya ibu saya itu. Terus nah yang kedua yang tentang safar. Safar ini apa yang definisi safar itu, apakah kita pergi mengunjungi kayak misalnya kita umroh, atau misalnya kayak kita pulang kampung, ataupun misalnya nanti insya Allah misalnya kayak saya nanti lebaran karena suami saya itu ada tugas dan kita harus kesana karena beliau nggak bisa kembali, itu apakah bisa itu menurut safar, dan saya misalnya apakah bisa mendapatkan rukhsah safar tersebut. Itu aja. Tabarakallah. Ya, yang pertama, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Karena salah satu syarat orang sholat itu adalah orang yang berakal dan mampu. Nah kalau orang sudah sakit kan kadang-kadang terganggu konsentrasi akalnya dan kemampuannya. Itu nggak disalahkan. Bagaimana membimbingnya? Membimbing pada kebaikan itu bagus. Bimbinglah dia. Itu lebih baik, dan Allah akan muliakan orang yang membimbing orang untuk sholat. Sehingga nggak disalahkan, daripada memang dia salah bacaan, salah gerakan malah jadi dosa kan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan safar. Iya, ibu safar nanti. Nah, entah suami di mana, kalau memang di luar kota dan menginap safar. Nah, buat suami yang sudah stay, dia mukim. Karena berlaku hukum mukim buat orang safar itu minimal 1 minggu. Sebagian mengatakan 3 hari. Kalau saya 3 hari mukim. 7 hari juga ulama ada yang berpendapat boleh-boleh saja. Tapi kalau selalu round the world, muter gitu kerjaannya nggak stay, itu berlaku hukum qasar sampai kapanpun. Nah, jadi berlaku hukum rukhsah untuk qasar nanti. Kapan saya mulai rukhsah qasarnya Ustaz ya? Sebagian ulama mengatakan ketika kita keluar dari kampung kita. Ini ibu misalkan tinggal di sini ya, mau zuhur, kejar pesawat sampai di airport zuhur. Zuhur sama asar digabung sudah boleh di airport karena sudah keluar. Nah sudah berlaku deh hukum qasar kesananya. Nah, tapi nanti kalau sudah stay berlaku hukum mukim. Berapa hari di sana ya lakukan mukim nantinya. Gitu. Walhasil la ikraha fid din, tidak ada paksaan dan agama ini nggak memberatkan, supaya lebih ringan kita merasakannya ya. Insya Allah manfaatnya yang disampaikan buat saya pribadi dan jamaah sekalian ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk istiqomah di atas sunnah. Nanti siang siang jam 1:30 mungkin di Bukit Rifaria. Silakan yang mau hadir itu ya, nanti di Bu Yanti bisa di manage di Bukit Rifaria di Depok dekat Parung Bingung sana ya. Ada kajian 1:30 menjelang asar ya. Insya Allah manfaat, atau mungkin besok bisa buka puasa bersama ya di Supomo. Kita bahas kajian-kajian bagus, insya Allah mudah-mudahan manfaat ya. Ya jamaah yang Allah muliakan, saya minta maaf kalau ada kekurangannya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya keburukan kurang dari manusia dan setan, mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf. Sekali lagi saya tekankan, mungkin ada yang mau berbagi untuk kurma atau apa gitu ya, mau dibelikan atau mau bawa barang langsung ke Bogor, silahkan boleh. Nah, ya. Kalau untuk yang berbagi mungkin saya kasih nomor telepon ya, nomor telepon mungkin mau silakan ya. 08 111 08 111 94
9594 08 111 94 95 94 ya. Untuk bertanya mengenai pesantren masa keemasan, nginep dan lain sebagainya 08138 54 54 64 555. Sekali lagi ya, buat kurma ya, mau dibagikan, mau bantu mengenai, nanti bisa ditelepon langsung, tanya langsung gimana, silakan gitu ya. Itu adik saya 0813 kali 949594. Atau yang buat pesantren itu kapan saja mau datang di hari libur cuma Sabtu Minggu 08138 kemudian 5464 555. Kalau agak susah di yang 555, telepon ke tempat yang kurma juga bisa, atau ke saya langsung bisa, sudah tahu nomor teleponnya. Nah, insyaallah manfaat. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.